Dua bangsa yang lahir dari luka pembagian, kini saling mencabik dalam amarah lama yang tak kunjung padam. India dan Pakistan, seperti dua saudara yang saling menuduh, saling mengutuk, dan kini saling mengarahkan peluru. Perbatasan Kashmir bukan sekadar garis geopolitik. Itu adalah titik api yang Tuhan biarkan menyala untuk menggenapi nubuatannya atas bangsa-bangsa yang berdiri di luar kehendaknya. India dan Pakistan, dua bangsa yang lahir dari satu rahim sejarah, tetapi sekarang saling membenci. Mereka terbelah oleh agama, oleh tanah, oleh darah. Tapi konflik ini bukan hanya soal Kashmir atau senjata nuklir. Ini adalah nyala yang Tuhan biarkan menyala, sebagai tanda bahwa waktu sedang menuju akhirnya. Perpecahan tahun 1947 bukan sekadar keputusan politik. Itu adalah luka yang dibuka oleh sejarah dan tidak pernah dijahit. Setiap peluru yang ditembakkan di Kashmir, setiap drone yang jatuh di wilayah sengketa adalah gema dari keputusan yang dunia buat tanpa bertanya pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bilangan 21 ayat 28, sebab api keluar dari Heshibon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Ar-Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Api itu keluar dari tembok mereka sendiri, bukan karena musuh dari luar, tapi karena bara dendam yang mereka pelihara sendiri. India dan Pakistan adalah seperti dua binatang bertanduk, berkekuatan besar, keras kepala, dan siap menyeruduk. Tapi tak satu pun dari mereka akan menang, sebab mereka bukan pion perdamaian. Mereka adalah bagian dari konflik akhir zaman. Mereka sedang diseret masuk ke medan lebih besar, medan Gog dan Magog. Tuhan sedang mengizinkan ini terjadi, bukan untuk membela yang satu dan menghukum yang lain, tetapi untuk menyatakan bahwa semua kekuatan manusia, semua nuklir, semua pasukan, tidak bisa menghentikan agenda surgawi. Kita hidup di zaman di mana peluru bisa menyalakan dunia dalam waktu 1 jam. Dan India serta Pakistan ada di ujung sumbu itu. Dunia boleh berdebat soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Tuhan tidak bicara soal benar atau salah. Ia bicara soal genap dan belum genap. Api ini bukan konflik lokal. Ini adalah pesan global. India dan Pakistan hanyalah dua titik api, tapi nyalanya akan menyambar ke Timur Tengah, ke Rusia, ke Cina, hingga seluruh dunia. Pada 22 April 2025, dunia kembali digemparkan oleh serangan teroris di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikuasai India. Serangan ini menewaskan 26 orang, sebagian besar wisatawan Hindu, dan disusul oleh klaim dari kelompok militan Kashmir Resistance yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. India dengan penuh tuduhan menuding Pakistan mendukung kelompok ini. Namun Pakistan membantah keras keterlibatannya dalam serangan tersebut. Sebagai respons, India tidak tinggal diam. Mereka menangguhkan perjanjian air Indus yang telah mengatur pembagian air sungai antara kedua negara selama lebih dari 6 dekade. India juga mengusir warga negara Pakistan dan menutup wilayah udaranya bagi pesawat Pakistan. Dengan marah, India meluncurkan latihan militer besar-besaran, termasuk Exercise Aakraman, yang melibatkan pesawat tempur Rafale dan Su-30 MKI di dekat garis kontrol, LOC. Pakistan membalas langkah tersebut dengan menutup wilayah udaranya bagi pesawat India dan memperketat pengamanan di sepanjang perbatasan. Mereka menyatakan memiliki intelijen kredibel bahwa India berencana melakukan serangan militer dalam waktu 24 hingga 36 jam dan berjanji untuk merespons dengan tegas jika diserang. Ketegangan semakin memuncak dan kedua negara bersenjata nuklir ini berada dalam posisi siaga tinggi. Dunia melalui PBB dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris menyerukan penahanan diri dan mediasi internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun meskipun ada seruan tersebut, ketegangan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya sekadar masalah dua negara,
tetapi masalah yang lebih besar yang melibatkan seluruh dunia. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia, "Karena sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas bangsa-bangsa yang tak mengenal aku, dan atas kerajaan-kerajaan yang tidak memanggil namaku. Mereka akan merusakkan bumi, dan bumi akan bergetar." Kita hidup di zaman di mana peluru bisa menyalakan dunia dalam waktu 1 jam. Dan India serta Pakistan ada di ujung sumbu itu. Dunia boleh berdebat soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Tuhan tidak bicara soal benar atau salah. Ia bicara soal genap dan belum genap. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari berhenti sejenak dan lihat ke timur. Lihat India dan Pakistan. Dua bangsa yang dahulu satu akar, kini terpecah, saling mengancam, dan hidup dalam dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dua negeri yang seharusnya bisa hidup berdampingan, tapi memilih jalan amarah dan balas budi. Namun ini bukan sekadar konflik politik. Ini bukan hanya soal wilayah atau agama. Ini adalah cermin bagi seluruh dunia dan bagi kita semua, bahwa ketika manusia tidak lagi takut akan Tuhan, maka tak ada batasan dalam kekejaman, tak ada damai tanpa kebenaran, dan tak ada harapan tanpa pertobatan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 7, "Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu." Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Tidakkah ini yang sedang kita saksikan? Bukan hanya api senjata, tapi api kebencian, api kesombongan, dan api pembalasan. Tuhan tidak perlu menjatuhkan petir dari langit untuk menghukum suatu bangsa. Cukup Dia membiarkan mereka berjalan di jalan mereka sendiri, dan kehancuran akan mengikuti. Tuhan sedang berbicara melalui konflik ini, bukan hanya kepada India, bukan hanya kepada Pakistan, tapi kepada semua bangsa, termasuk kita, kepada gereja, kepada keluarga, kepada setiap hati yang sedang menyimpan permusuhan. Mungkin kita bukan negara, tapi dalam skala kecil kita juga bisa menjadi seperti India dan Pakistan. Jika kita terus memilih membenci daripada mengampuni, membalas daripada mendoakan, membangun tembok daripada menjembatani. Pertanyaannya malam ini bukan siapa yang salah dalam konflik itu, tapi apa yang sedang Tuhan ingatkan lewat peristiwa ini. Tuhan sedang mengingatkan, tidak akan ada kedamaian sejati di luar Dia. Tidak akan ada penyatuan tanpa pengampunan.
Dan tidak akan ada kemenangan sejati jika yang ditinggikan adalah ego, bukan salib. Jika Tuhan membiarkan api itu menyala, itu karena dunia telah lama memadamkan suaranya. Maka sekarang suaranya berbicara melalui gejolak. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengguncang. Agar hati yang keras bisa dilunakkan. Agar bangsa yang congkak bisa ditundukkan. Agar umat yang lupa bisa diingatkan. Dan jika malam ini, hati ini masih menyimpan amarah, benci dan dendam seperti dua bangsa yang saling menyimpan luka sejarah, maka hari ini adalah waktunya untuk memilih. Mau melanjutkan permusuhan atau mulai berdamai di hadapan Tuhan. Sebab damai sejati bukan soal politik, tapi soal hati. Kemenangan sejati bukan soal senjata, tapi soal siapa yang berserah. Dan hidup yang diberkati bukan datang dari perang, tapi dari penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari mereka. Bukan untuk meniru api yang menyala, tetapi agar kita bisa menjadi air yang memadamkannya. Karena ketika dunia memilih bara, umat Tuhan dipanggil untuk menjadi pelita. Ketika dunia memilih senjata, gereja dipanggil untuk memilih kasih. Ketika dunia memilih balas dendam, Tuhan memanggil kita untuk berdiri dan berkata, "Cukuplah, biarkan kasih memimpin." Saudara-saudari terkasih, api boleh menyala di antara bangsa-bangsa, tapi biarlah di dalam hati kita menyala satu api lain. Api kebenaran, api kasih, dan api keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jika dunia terus melangkah menuju konflik, biarlah gereja justru melangkah menuju pemulihan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar, hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu.
Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.